Informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Relawan Joko Widodo dan Pradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Prabowo Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri perlambat laporan, ya. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Pradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka, ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodam Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Presentasi terkait itu baru terbuka. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Kenapa masih harus disengketakan, dikip kan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya
ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan GIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon ya kita sama teman-teman, kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang siur informasi publik itu. Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah Jokowi. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tidak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.